Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Perkenalkan, nama saya Marciana Widya Dinda dengan NIM 11122200146. Maksud saya dari membuat video ini untuk memenuhi tugas MSDM Sektor Publik kelas C. Saya akan menjelaskan tentang manajemen stres dalam lingkungan kerja. Yang perlu kita ketahui, dalam kehidupan sehari-hari, sering terdengar orang mengeluh bahwa dirinya sedang stres. Keluhan yang sering dirasakan biasanya mengenai masalah pekerjaan, masalah keluarga, dan juga lingkungan kerja yang tidak nyaman atau bertumpuknya pekerjaan seringkali memunculkan stres di tempat kerja. Pertama, pada karyawan atau manajer yang biasanya merasakan stres apabila ada pekerjaan yang menumpuk. Tidak jarang kesulitan dalam membangun hubungan kerja pun juga dapat menimbulkan stres. Dalam materi kali ini, ada 4 faktor yang perlu kita ketahui. Yang pertama, apa pengertian manajemen stres? Yang kedua, faktor pemicu yang mempengaruhi timbulnya manajemen stres. Yang ketiga, jenis-jenis manajemen stres. Dan keempat, strategi untuk mengatasi manajemen stres yang timbul. Nah, yang pertama, pengertian manajemen stres. Manajemen stres merupakan usaha untuk mencegah timbulnya stres, meningkatkan ambang stres dari individu dan menampung akibat fisiologikal dan stres serta keterampilan yang memungkinkan seseorang untuk mengantisipasi, mencegah, mengelola, dan memulihkan diri dari stres yang dirasakan karena adanya ancaman dan ketidakmampuan dalam coping yang dilakukan. Selanjutnya ada 3 faktor dari pemicu stres. Yang pertama, faktor biologis. Yang dimaksud dari faktor biologis yaitu meliputi faktor-faktor genetika, pengalaman hidup, ritme biologis, tidur, makanan, postur tubuh, kelelahan, penyakit, dan abnormalitas adaptasi. Yang kedua ada faktor psikologis. Yang dimaksud dari faktor psikologis yaitu faktor psikologis yang diduga menjadi pemicu stres. Di antaranya meliputi persepsi, perasaan, dan emosi dan situasi. Dan yang ketiga ada faktor lingkungan. Yang dimaksud dari faktor lingkungan yaitu faktor lingkungan ini meliputi lingkungan fisik, biotik, dan sosial. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis stres. Yang pertama ada stres akurat. Stres akurat merupakan stres dengan jangka pendek dan paling lumrah terjadi. Bisa dengan secara tiba-tiba, dengan durasi waktu yang sebentar. Yang kedua ada stres kronis. Yang dimaksud dari stres kronis yaitu stres jenis ini dapat berlangsung untuk rentan waktu yang panjang dan secara teratur. Stres kronis dapat muncul dari adanya pengalaman traumatis atau trauma masa kecil yang membayangi hingga masa dewasa. Yang ketiga ada stres akut episodik. Yang dimaksud dari stres akut episodik yaitu sesuai dengan namanya, stres akut episodik adalah stres yang dapat terjadi secara terus-menerus hingga menciptakan kehidupan yang terus-menerus tertekan. Dan yang keempat ada eustress. Eustress adalah stres yang bermanfaat, baik secara psikologis, fisik, atau misalnya olahraga, atau biokimia, atau radiologi, atau hormesis. Eustress adalah bentuk stres yang positif yang memiliki efek menguntungkan pada kesehatan, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan emosional. Jika teman-teman menanyakan apakah ada cara mengatasi dari manajemen stres dalam lingkungan kerja, jawabannya ada. Yaitu yang pertama ada pendekatan individual. Yang dimaksud dari pendekatan individual yaitu strategi individual yang telah terbukti efektif, meliputi penerapan manajemen waktu, penambahan waktu olahraga, pelatihan relaksasi, dan perluasan jaringan dukungan sosial. Yang kedua ada pendekatan organisasional. Di cara yang kedua ini memiliki beberapa poin, yaitu poin pertama ada seleksi personal dan penempatan kerja lebih baik. Yang ketiga, penetapan tujuan realistis. Yang keempat, pendesaian ulang pekerjaan. Yang kelima, perbaikan komunikasi organisasi. Yang keenam, penyelenggara program-program kesejahteraan di perusahaan. Yang ketujuh, peningkatan keterlibatan karyawan member pada karyawan hak suara. Yang terakhir, yaitu penawaran cuti panjang. Baik, kesimpulan dari materi ini yaitu manajemen stres termaksud ke dalam sumber daya manusia pada bagian pemeliharaan. Yang dimaksud dari pemeliharaan yaitu usaha mempertahankan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Manajemen stres juga sebagai
Pemicu stres disebabkan oleh beberapa bagian diantaranya faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor lingkungan. Bahkan, stres yang baik dilakukan perusahaan akan memberikan dampak positif terhadap karyawan. Setiap program stres kerja terlebih dahulu mengetahui ada tidaknya stres serta penyebab adanya stres tersebut, sehingga manajemen dapat menentukan tindakan atau pengolahan stres kerja seperti apa yang efektif. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.